Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukowiryanto, di mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa anta alimul hakim. Baik, para mahasiswaku sekalian, bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukowiryanto, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-15 di mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Kita hari ini akan sama-sama membahas terkait dengan APBN. Kenapa sih APBN ini masuk ke ekonomi publik? Nah, seperti kita ketahui, ekonomi publik berarti berbicara tentang perekonomian, pastinya. Perekonomian yaitu usaha untuk mencukupi kehidupan ya. Nah, ini publik berarti ada hubungannya dengan publik, dengan masyarakat khususnya ya. Jadi di sini APBN ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tadi. Bersama saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah, UPN VJ, Fadli Sukowiryanto. Kita hari ini akan sama-sama membahas terkait materi tersebut. Oke, ini profil saya. Oke, ini kemudian referensi yang bisa kalian cari di pertemuan ke-15 ya. Bisa kalian baca-baca dulu gitu ya. Sebelum kita banyak berdiskusi nanti di kelas terkait dengan APBN. Oke. Jadi mata kuliah di tatap muka ke-15, di pertemuan ke-15 ini, diharapkan kalian nantinya apa? Mampu menganalisa konsep APBN. Kalian bisa menganalisa, oh bagaimana, jadi APBN itu apa? Dan bagaimana, asasnya seperti apa? Gitu ya. Nanti mungkin di akhir kita akan sedikit berdiskusi ya. Kalian bisa diskusikan di kolom komentar terkait dengan ada satu artikel ya, walaupun di bulan Agustus 2022 ini masih berkaitan dengan APBN 2022. Nanti kita akan bahas. Oke, ini outline kita hari ini. Yang pertama nanti kita akan belajar terkait konsep dan pengertian APBN. Apa sih sebenarnya APBN itu? Kemudian struktur-strukturnya apa saja? Kemudian telaah APBN 2022. Nanti ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama berdiskusi ya terkait dengan APBN di 2022. Baiklah para mahasiswaku sekalian. Jadi yang pertama materi kita yaitu konsep dan pengertian APBN. Sebenarnya apa sih APBN? Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang sering dengar apa APBN nih. Nah, definisinya APBN itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi APBN itu sebuah atau kumpulan rencana-rencana keuangan tahunan. Jadi negara ini punya, oh tahun ini mau ngapain sih? Nah ini kan biasanya ini pasti ya, pasti ini mengacu pada roadmap. Roadmap pembangunan 5 tahun ke depan ini mau apa gitu ya. Kemudian tahun ini maunya apa? Nah belanja tahun ini, rencana keuangan tahun ini kemudian diajukan ya, kemudian disetujui oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah APBN gitu ya. Nah, tujuan dari APBN apa sih APBN ini? Pasti punya tujuan adanya APBN ini, yaitu pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Jadi kita bisa tarik garis akhir dari tujuan APBN ini ya. APBN tadi kan ya pedoman penerimaan pengeluaran negara ya untuk kegiatannya gitu, kegiatan ekonomi itu kegiatan apapun itu ya. Nah, ujungnya apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar ekonominya ini bertumbuh dan juga pasti seperti kita sudah pelajari di minggu ke-12 ya terkait kesejahteraan, kemakmuran masyarakat ini sudah menjadi
tujuan akhir dari kegiatan ekonomi publik, baik Islam maupun konvensional. Ya. Jadi kemaslahatan umat gitu ya, kemaslahatan orang banyak gitu ya, ini harus didahulukan. Oke. Nah, ini ada terkait dengan konsep dan pengertian APBN ya. Masih di konsep dan pengertian. Jadi APBN tadi setidaknya memiliki 6 fungsi ya, yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada alokasi, kemudian distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan yang terakhir regulasi. Coba kita breakdown satu persatu. Apa sih maksudnya APBN ini berfungsi untuk alokasi? Nah, dari segi alokasi, APBN berfungsi untuk membagi anggaran, jadi dibagi-bagikan anggarannya, dialokasikan berdasarkan apa? Tujuan, apakah untuk pemerataan atau untuk pembangunan. Jadi untuk pemerataan nih, oh yang penting dari Sabang sampai Merauke ini bisa punya aspal dulu misalnya, gitu ya. Atau untuk pembangunan, gitu ya. Pembangunan ini berarti menambah apa yang sudah ada dibangun. Ya. Kemudian adanya fungsi ini akan memudahkan negara untuk menurunkan angka pengangguran. Jadi alokasi ini bisa membantu negara ya, membantu Indonesia ya, untuk menurunkan angka pengangguran, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendongkrak daya guna ekonomi. Ya. Sejauh ini apa yang sudah diriset ya oleh ekonom-ekonom kita, ini fungsi alokasi ini bisa yang tadi memudahkan negara menurunkan angka pengangguran, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan yang terakhir mendongkrak daya guna perekonomian. Jadi fungsi alokasi ini sangat baik ya terkait dengan APBN. Selanjutnya distribusi. Apa sih fungsi dari distribusi APBN ini? Jadi APBN bertujuan untuk mendistribusikan dana ya. Berarti kalau alokasi itu pemerataan lah intinya, pemerataan atau pembangunan. Kalau distribusi untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat sesuai apa? Sesuai yang tadi awal, alokasi yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi alokasiin misalnya 1 juta ya didistribusikan. Dengan begitu kebijakan keuangan yang dibuat negara bisa lebih teliti dan adil gitu ya. Jadi enggak kan sudah dialokasiin pertama ya, dialokasiin kemudian didistribusikan, jadi nggak dia lagi yang dapat APBN-nya gitu, bisa lebih merata, lebih teliti dan adil sehingga semua daerah merasakan manfaat yang sama. Lagi-lagi asas kebermanfaatannya ya, ini dilihat, ini ditekankan dalam APBN. Jadi selanjutnya untuk yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi dan yang keempat adalah fungsi perencanaan. Maksudnya stabilisasi apa? Dalam APBN, stabilisasi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan, stabil. Jadi agar keuangan ini masyarakat ya ini stabil. Gitu. Ini untuk mengintervensi, untuk menghindari inflasi, gitu ya. Fungsi stabilisasi ini. Kemudian selanjutnya adalah fungsi perencanaan. Seperti perencanaan keuangan dalam rumah tangga, APBN juga dibuat untuk mengatur alokasi sumber daya yang ada berdasarkan rencana yang sudah dibuat setiap tahunnya. Itu ya. Jadi tadi yang pertama kita sudah tahu alokasi, kemudian distribusi, ya, alokasi untuk mengalokasikan, distribusi untuk mendistribusikan, alokasi tadi kemudian untuk stabil, untuk menyeimbangkan, itu ya, menyeimbangkan keuangan masyarakat biar nggak terjadi inflasi ya, kemudian perencanaan ya kayak perencanaan keuangan yang kecil di rumah tangga gitu ya. Ini direncanakan berdasarkan sumber daya rencana yang sudah dibuat setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya yang kelima ada fungsi otoritas ya. Jadi APBN ini juga punya fungsi otoritas, yaitu yang berarti anggaran negara merupakan dasar dalam pelaksanaan pendapatan maupun belanja negara per tahunnya. Semua pendapatan serta belanja negara akan dilaksanakan dengan mengacu pada APBN yang sudah dibuat dan disetujui. Dan yang terakhir adalah fungsi regulasi ya, berarti regulate gitu ya, peraturan ya, untuk memacu kebutuhan ekonomi dengan tujuan jangka panjang membuat kehidupan rakyat lebih makmur. Lagi-lagi kita lihat di sini semua fungsinya ya, semua fungsinya ini pasti untuk kemaslahatan gitu ya.
Ya walaupun tidak tertulis di situ ada makosid syariah, tapi di sana ada gitu ya. Makosid syariah gitu ya. Makosid syariah, kemudian kemaslahah, ini ada gitu. Jadi APBN harus melihat ke masyarakat ya. Ini sedikit mekanisme penyusunan APBN ya. Ini kita bisa lihat ya. Kalau nanti jadi pemerintah presiden mengajukan disidangkan gitu ya. Kalau diterima jadi APBN atau undang-undang, kalau ditolak melihat APBN tahun lalu, kemudian dikembalikan untuk dilaksanakan APBN jika sudah diterima, kemudian tiap baik lagi ke pemerintah, presiden menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Akhirnya dikeluarkan nanti nota-nota keuangan oleh presiden. Oke, selanjutnya ini penyusunan APBN ya, tadi saya bilang pemerintah mengajukan rencana APBN dalam bentuk RUU, rencana undang-undang tentang APBN kepada DPR, kemudian dibahas, DPR membahas terkait dengan anggaran, kemudian menetapkan undang-undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Ya misalnya tahun 2022 gitu, tahun ini tahun 2023 untuk anggaran 2023 ini bulan November nih sudah harus tetapkan undang-undang tentang APBN-nya itu untuk alokasinya untuk apa aja gitu ya, sudah ditetapkan. Oke, pelaksanaan APBN-nya setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang lebih lanjut dituangkan. Dan tadi ini kurang lebih penjabaran dari mekanisme ini ya. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Berdasarkan perkembangan tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN kita lihat ya bisa mengalami revisi atau juga perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU, Rancangan Undang-Undang Perubahan APBN, untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jadi yang berubah itu nggak juga asal gitu ya. Oh, pemerintah langsung mau ngeluarin RUU, enggak, dibahas juga, itu disetujui juga oleh DPR. Dalam keadaan darurat, misalnya bencana alam gitu ya, atau mungkin pandemi COVID kemarin ya, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Gitu. Jadi bisa melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran. Nggak ada anggarannya nih, tapi atas nama kemanusiaan dan sebagainya ini bisa. Oke. Nah, selanjutnya pastinya APBN itu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Jadi BPK ini harus meriksa dulu ya sebelum Presiden ini menyerahkan hasil laporannya ya. Ketika hasil laporan berarti diperiksa oleh BPK, kemudian baru bisa masuk ke DPR. Itu ya laporan keuangan tadi gitu ya. Jadi APBN itu bukan cuma jadi panjang ya. Jadi presiden menganggarkan, pemerintah menganggarkan, kemudian DPR menyetujui, kemudian dibalikin lagi untuk bikin nota keuangan gitu ya. Nanti dibalikin kalau ada yang diterima, ada yang ditolak, dicoret dan sebagainya gitu. Setelah itu maksimal 6 bulan setelah pelaksanaan tahun berjalan tahun 2022, ya berarti dari Januari sampai maksimal Juni 2023 ini sudah harus ada laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Nah, APBN ya, negara kita sudah tahu lah, kita sudah pernah belajar di beberapa pertemuan sebelumnya terkait sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama pasti ada perpajakan, ya, kemudian ada pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan juga ada hibah, ini dalam negeri, ya. Kemudian APBN berisi daftar sistematis. Jadi yang apa sih yang ada dalam APBN itu? Itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan. Ini baru rencana ya. Rencana bisa disetujui bisa tidak, bisa terlaksana atau tidak gitu ya. Memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember itu untuk isi dari APBN. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang gitu. Jadi nggak bisa, tadi saya bilang di awal, nggak bisa kita asal-asalan gitu ya, nggak bisa pemerintah ini asal-asalan gitu ya. Di APBN, perubahan, pertanggungjawabannya itu ada undang-undangnya semua.
Nah, ini struktur APBN ya. Yang kita tahu tadi kita sudah bahas pendapatan negara dan hibah ya. Yang dalam negeri terdiri atas perpajakan, ya kita sudah tahu PPH, PPN, PBB, gitu ya, bumi bangunan, kemudian BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri kemudian yang internasional ya atas biaya masuk dan tarif ekspor. Gitu. Kalau PNBP kita juga sudah belajar di beberapa minggu yang lalu ya. Ini penerimaan sumber daya alam baik migas dan migas dan laba BUMN, PNBP dan juga yang lainnya masih banyak. Dan hibah kita juga sudah tahu berarti pemberian ya, bantuan bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri ya, yang dari swasta gitu ya. Biasanya kan pemberian nih. Jadi perusahaan A memberikan uang atau bantuan apa gitu ya, bantuan pembangunan apa gitu terhadap pemerintah itu bisa. Nah, ini struktur APBN ya, terdiri dari belanja negara ya, pendapatan negara dan belanja negara ya. Belanja negara ini jadi beberapa, ada dua bagian ya, yaitu pusat dan juga daerah. Kalau pusat itu digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintahan pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, atau dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi, nah kalau pemerintah pusat ya, seperti belanja pegawai gitu, belanja ini pengeluaran, maksudnya belanja ini eh, bukan secara kata belanja pergi gitu ke pasar atau kemana, belanja ini pengeluaran untuk apa? Untuk pegawai, untuk barang, modal, bunga utang gitu ya. Subsidi BBM, subsidi non BBM, banyak subsidi non BBM misalnya listrik dan sebagainya kan masih ada beberapa saudara-saudara kita yang disubsidi ya. Belanja hibah, belanja sosial, gitu ya, termasuk penanggulangan bencana dan belanja-belanja lainnya. Dan belanja daerah, ini ada beberapa belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan seperti bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus, otonomi khusus gitu ya. Itu seperti daerah-daerah yang daerah istimewa gitu, DIY, di Aceh gitu atau Papua gitu ada dana taktisnya. Pembiayaan APBN, pembiayaan dalam negeri tadi saya bilang untuk pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara. Kalau yang dari luar negeri, itu contohnya penarikan pinjaman luar negeri, terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, dan juga yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Ini terkait dengan pembiayaan-pembiayaan dari APBN. Oke, nah APBN ini memperhatikan asumsi-asumsi ya yang berada dalam ekonomi makro, khususnya ada 7 indikator ya. Setidaknya ada 7 indikator dalam penyusunan APBD terkait dengan perekonomian makro, yaitu yang pertama pasti APBN ini memperhatikan terkait dengan PDB, produk domestik bruto dalam rupiah gitu ya. PDB dalam rupiahnya diperhatikan. Kemudian pertumbuhan ekonomi tahunan gitu ya. Berapa persen nih itu ekonomi bertumbuh tahun ini, dan juga inflasi. Wah, kalau bertumbuh saja tidak melihat inflasi nanti barang-barangnya kacau gitu ya, uangnya juga kacau gitu ya, atau inflasi saja tidak melihat pertumbuhan ekonomi tadi tidak baik nanti ketika diaudit oleh BPK dan sebagainya. Kemudian nilai tukar rupiah per US dollar ya, per US dollar ini dilihat juga terkait APBN. Kemudian suku bunga Bank Indonesia SBI 3 bulan berapa persen ini dilihat. Selanjutnya harga minyak Indonesia USD per barrel itu dilihat, dan juga produksi minyak Indonesia berapa barrel per hari ini juga dilihat. Jadi setidaknya ada 7 indikator ya perekonomian makro yang bisa menjadi asumsi dalam APBN. Kemudian yang terakhir ini ya, dalam menyusun APBN setidaknya pemerintah ini memperhatikan beberapa aspek ya. Yang pertama aspek pendapatan ya, melihat intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, kemudian insentifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara,
Dan selanjutnya penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara untuk pengeluarannya, prinsip penyusunan APBN adalah yang pertama, hemat, pastinya ya harus hemat dalam mengeluarkan biaya ya. Tadi setelah pendapatannya dilihat ya, kecepatan penyetoran dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ngeluarin APBN itu harus apa? Harus hemat, efisien, dan juga sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi nanti semua tuh diaudit ya, kemudian terarah gitu ya, terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Sesuai nggak nih? Oh, ini untuk acara, untuk apa namanya, untuk program A, kegiatan A kok jadi program C, atau kegiatan C sih uangnya. Nah, ini nggak boleh. Kemudian semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Ini harus senantiasa ya dalam mengeluarkan APBN itu dilihat dulu nih, potensi dalam negerinya bisa nggak nih, potensi daerahnya bisa nggak nih. Itu harus maksimalkan potensi dulu. Tuh. Kemudian yang terakhir ini ada asas penyusunan APBN. Jadi APBN ya, para mahasiswaku sekalian ini disusun berdasarkan beberapa asas-asas. Yang pertama mandiri. Ya, mandiri harus penerimaan dalam negeri dulu lah yang diutamakan. Kemudian tadi saya bilang dalam menyusun APBN harus hemat itu ya, agar efisien dan produktif. Dan selanjutnya ada penajaman prioritas pembangunan. Jadi harus lebih ke pembangunan dulu karena kita nih sampai sekarang negara yang berkembang gitu ya. Harus meningkatkan, memprioritaskan kepada pembangunan-pembangunan baik fisik maupun SDM. Bukan hanya bangunannya saja yang dibangun gitu ya, tapi SDM-nya ya, mentalnya juga harus dibangun, mau training dan sebagainya. Kemudian menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara, ya harus melihat dengan asas-asas dan juga undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, saya ingin kita nanti berdiskusi ya, mungkin kita bisa diskusi lebih banyak di kelas atau di kolom chat, nanti teman-teman bisa tuliskan ya. Bagaimana sih setelah kita nanti diskusikan APBN 2022 nih, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani ini ya, menyatakan bahwa APBN tahun 2022 menjadi shock absorber telah bekerja keras. Konsekuensinya subsidi dan kompensasi energi sesuai PP, kita disetujui ya PP 98 tahun 2022, jumlahnya meningkat dari APBN awal ya, yaitu 192 triliun menjadi 502,4 triliun. Nah, ini meningkat 3 kali lipat ya kompensasi energi gitu ya. Nah, ini apa aja sih? Kenapa, coba teman-teman di sini pro atau kontra terkait dengan PP yang sudah peraturan sudah di PP-kan ya, nomor 98 tahun 2022. Oke, baik para mahasiswaku sekalian, itu saja mungkin yang bisa kita diskusikan di kelas terkait dengan pertemuan ke-15 di Ekonomi Publik Islam ya. Mungkin teman-teman nanti kita bisa bertemu kembali, nanti kita bisa berdiskusi kembali lebih banyak di kelas ya terkait dengan APBN. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.